Kerajaan Tarumanegara pernah memiliki wilayah Jawa Barat, tepatnya di dekat Sungai Citarum. Berbagai bukti sejarah menyebut keberadaan Kerajaan Tarumanegara dan perannya sebagai kerajaan Hindu, tentunya setelah Kutai. Tarumanegara menjadi kerajaan kedua Nusantara yang memiliki corak Hindu setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berada di dekat Sungai Citarum yang berlokasi di Jawa Barat. Berdiri abad ke-4 Masehi atau sekitar tahun 358 Masehi. Meski berdiri di tanah Indonesia yang saat itu belum dikenal dengan nama negara, berdiri kerajaan ini bukan orang asli Nusantara. Maharesi Jaya Singawarman atau juga dikenal Raja Diraja Guru Jaya Singawarman merupakan seseorang pendatang dari India, seseorang yang menjadi raja dari kerajaan ini setelah sebelumnya menjadi seorang petapa. Dan setelah kembali ke profesi sebelumnya, tahta raja pun diberikan kepada anaknya. Raja Dharmayawarman Jaya Singawarman berasal dari Salankayana, India yang kemudian pergi ke Nusantara, tepatnya di kerajaan Salankanagara. Kehadirannya pun disebut Raja Dewawarman ke-8, hingga kemudian dinikahkan dengan salah satu putri kerajaan tersebut. Setelah itu, Jaya Singawarman membuka wilayah yang diperkirakan kerajaan Tarumanegara terletak di Bekasi. Setelah itu, Jaya Singawarman mendirikan kerajaan yang dinamai Taruma sekitar 358 Masehi dan seiring berjalannya waktu dikenal dengan Tarumanegara atau juga disebut Tarumanegara selama 24 tahun. Jaya Singawarman berkuasa meski belum bisa dikatakan bahwa kerajaan yang dipimpinnya memasuki era kejayaan karena sulit dalam mengetahui secara jelas bagaimana struktur genealogis raja-raja Tarumanegara. Namun dari penemuan prasasti Ciarutun yang menakjubkan, nama Punarawan yang disebut sebagai raja pertama sekaligus pendiri ibu kota kerajaan yang saat itu bernama Sundapura sesuai dengan sumber sejarah kerajaan Dharmanegara. Sementara itu, dalam naskah Wangsakerta menyebutkan jika Punawarman adalah seorang raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara ini. Cara pendirinya adalah Raja Diraja Guru Jaya Singawarman di sekitar 358 Masehi, namun penemuan naskah ini justru diragukan kebenarnya oleh para ahli. Seluruh prasasti yang ditemukan diduga merujuk dari peninggalan dari kerajaan ini. Dari prasasti yang ditemukan, semuanya menunjukkan Punawarman sebagai raja yang berkuasa, meskipun kerajaan ini kemungkinan berlangsung dari tahun 400 hingga 600 Masehi. Karena itu Tarumanegara memiliki lebih dari satu raja. Punawarman disebut sebagai penguasa terbesar dan raja terkenal pada kerajaan Tarumanegara adalah dirinya. Menurut prasasti Tugu disebutkan kekuasaan Punawarman meliputi banyak wilayah di bagian utara Jawa, bagian barat mulai dari Banten hingga Cirebon. Punawarman juga memerintahkan pengalian sungai Candrabaga atau juga disebut Kali Bekasi yang memiliki panjang sekitar 12 km dan sungai Komati yang menerus ke laut. Menariknya, setelah dilakukan proses penggalian, dirayakan dengan adanya persembahan 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Pusat kekuasaan kerajaan ini ada di sekitar wilayah tersebut antara Bekasi dan Karawang. Punawarman mendirikan ibu kota kerajaan yang dinamakan Sundapura, dan hal ini dibuktikan munculnya kompleks Candi Batu Jaya dan kompleks Cibuaya. Tarumanegara mengalami masa pemerintahan yang dipimpin sebanyak 12 raja. Kerajaan ini mendapatkan pengaruh kebudayaan Hindu-India. Hal ini tampak dari kebudayaan dan bahasa yang digunakan, yakni bahasa Sanskerta yang disertai dengan huruf Pelawa dalam prasasti. berikut ini nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan tersebut. Letak kerajaan Tarumanegara berada di bagian barat Pulau Jawa, sesuai dengan isi dari prasasti Tugu yang menyebut kekuasaan kerajaan ini saat dipegang Punawarman membentang dari Benteng hingga Cirebon. Beberapa pusat lokasi kekuasaan Tarumanegara meliput Candrabaga, Citarum, Ciliwung, dan Cisadane. Karena lokasinya memang menjadi titik utama dari pertumbuhan serta
perkembangan peradaban kerajaan ini. Meski begitu, tak jelas bagaimana genealogis dari raja-raja Tarumanegara. Meski bisa dilihat dari prasasti, peninggalan-peninggalan lainnya, bahkan karena tak jelas itu. Diri kerajaan ini terdapat dua versi yang berbeda. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan di era Raja Purnawarma, sosok raja yang memang dikenal cerdas dan berwibawa. Di masa kepemimpinannya, hal yang paling berkembang dari kejayaan dalam negara, hal kondisi perekonomian yang maju. Dengan sangat pesat, saking pandainya Purnawarma dalam memimpin. Selain itu, kerajaan Tarumanegara di era Purnawarman juga sukses dalam penanganan banjir dan kerap kali menerjang wilayah mereka. Adalah proyek penanggilan sungai dan kali yang membuat Purnawarman berhasil mengatasi hal tersebut. Meskipun di akhir proyeknya, ia harus memberi persembahan berupa 1.000 ekor sapi. Kali Candrabaga yang merupakan cikal bakal sungai Citarum dan membuat air mengalir ke laut, kemudian membuat kali sepanjang 11 km. Hanya dalam kurun waktu 12 hari dan diakhiri dengan persembahan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Hal ini tertuang dalam salah satu peninggalan penting mereka, yakni Prasasti Tugu. Keruntuhan kerajaan ini diperbaiki terjadi di pertengahan abad ke-7 Masehi. Selama 3 abad, kerajaan ini berdiri hingga mengalami kejayaannya, namun hingga pada akhirnya hancur tak tersisa. Setidaknya terdapat 2 faktor utama yang membuat kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan. Berikut diantaranya. Serangan ini diperkirakan terjadi di tahun 650. Terlihat dari isti prasasti Kota Kapur yang menyebut Dapunta Hyang Sri Jayanasa lancarkan serangan terhadap bumi Jawa. Hal itu dikarenakan kerajaan tersebut tak mau tunduk dengan Sriwijaya. Serangan ini terjadi dan diperkirakan bersama dengan keruntuhan Tarumanegara dan Holing di akhir abad ke-7. Pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh diambil dari naskah Wangsakerta meski kebenarannya sempat diragukan. Disebutkan bahwa Lingkaramagaman yang berkuasa di tahun 666 disebut banyak memberi amanat kepada raja-raja kecil di daerah untuk mewakilinya. Kekuasaan dari kerajaan-kerajaan itu meningkat signifikan. Galuh berada di dekat wilayah Cirebon dan memiliki berpisah dari Tarumanegara. Sementara penerus Lingkaraman justru memilih mengubah kerajaannya menjadi Sunda. Berakhirnya kerajaan Tarumanegara ditandai dengan kemunculan 2 kerajaan ini, Galuh dan Sunda, yang kemudian menjadi kerajaan terbesar di Jawa Barat. Pada masanya, ada beberapa peninggalan kerajaan dan umat negara. Prasasti Cioretun yang berisi tapak kaki Purnawarman dengan pertanyaan yang menyebutkan bahwa wilayahnya yang mencakupi sungai Cisande dan Ciratun. Prasasti Tugu yang berisi mengenai proses penggalian sungai Candrabaga dan Gomati guna mengatasi banjir. Prasasti Jambu isian pujian terhadap Purnawarman yang bahkan sampai disamakan dengan Dewa Indra. Prasasti Tapak Gajah berisi kaki gajah yang digunakan Purnawarman ketika berperang. Gajah tersebut dinamai Airawata, seperti gajah perang Dewa Indra. Prasasti Cidangkehung yang juga berisi mengenai pujian-pujian terhadap Pulau Roman sebagai raja dari Tarumanegara. Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Pasir Maura, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Maura Ciaten termasuk dalam peninggalan kerajaan Drama Negara. Situs Batu Jaya merupakan komplek pencandian yang ditemukan di Kerawang dan bertempat di tepi sungai Citarum. Kelompok pencandaan ini bisa dikatakan besar dengan berisi 13 aftertak, antaranya Segaran 1 sampai ke 4 dan Telaga Jaya 1 sampai ke 7. Situs Cibuaya
berisi 2 artefak yang diyakini merupakan peninggalan Tarumanegara berupa Candi Lemah Dhuwur Wadon dan Lemah Dhuwur Lanang. Ditemukan di Karawang, tepatnya arah ke timur dari situs Batu Jaya. Dan lebih dekat dengan sisa utara pantai Jawa. Arca. Banyaknya sekali arca yang ditemukan di Bekasi wilayah kekuasaan Tarumanegara dan diyakini sebagai peninggalan kerajaan tersebut, khususnya di lokasi yang berdekatan dengan candi yang disebut di atas. Terdapat 3 buah arca, yakni Wisnu, Siwa yang berada di Tanjung Barat, dan Durga yang berada di Tanjung Pirok. Demikian penjelasan mengenai kerajaan Tarumanegara, mulai dari awal berdiri, siapa pendirinya, letak di mana, dan apa penyebab runtuhnya kerajaan ini, sampai peninggalan-peninggalan yang ada berupa situs candi dan arca. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua.